Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koinvestasi. Hari ini gue mau bahas tentang STEPN, di mana STEPN ini tokennya yaitu GMT sempat turun 40% dalam sehari karena adanya sentimen negatif. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Oke guys, jadi buat kalian yang belum update, STEPN ini adalah salah satu proyek di kategori Move to Earn yang intinya memberikan kalian imbalan kalau misalnya kalian jogging atau berjalan. Nah, jadi dalam STEPN ini ada dua token. Yang pertama itu adalah GST atau Green Satoshi Token yang fungsinya untuk imbalan kepada pengguna. Dan yang kedua adalah GMT yang gunanya untuk governance, alias kalau misalnya kalian punya tokennya, kalian bisa menyetujui atau menolak kalau ada pembaruan dalam STEPN. Nah, jadi terkait GMT ini tuh dianggap sebagai token utama dari proyeknya karena yang punya nilai bisa dibilang adalah GMT ini. Jadi kalau kalian belum update, intinya GMT ini turun sekitar 40% dalam sehari pada 26 Mei 2022 setelah adanya kabar kalau misalnya STEPN itu dilarang untuk beroperasi di Cina. Jadi terkait kabar ini, STEPN tuh langsung bikin publikasi resmi di Twitternya dengan bahasa Mandarin untuk mengadres kalau misalnya ada pengguna di Cina. Jadi perlu kalian ketahui kalau STEPN itu adalah proyek dari Australia. Jadi Twitternya nggak isinya bahasa Mandarin semua tapi bahasa Inggris, tapi ini khusus saja buat pengguna di Cina. Jadi inti publikasinya adalah kalau misalnya ada pengguna di Cina, mereka tuh nggak bisa pakai STEPN. Dan kalau ada yang nakal nanti bakal di-track dan ujung-ujungnya akun pengguna itu GPS trackernya bakal dimatiin yang intinya biar nggak bisa dapat reward. Ini tuh berlangsung karena adanya larangan dari pemerintah Cina. Dan STEPN sendiri langsung mengklarifikasi kalau emang sebenarnya STEPN sendiri nggak punya lini bisnis di Cina pun juga nggak punya izin usaha di Cina dan emang gak ada rencana untuk mengekspansikan bisnisnya di Cina. Jadinya ya ini banyak yang anggap sebagai sentimen negatif tapi sebenarnya udah langsung diklarifikasi sama STEPN. Tapi sayangnya banyak yang anggap ini sentimen negatif karena ya seperti biasa adanya FUD, banyak investor retail yang takut. Jadinya ada yang berasumsi kalau misalnya dengan pelarangan ini STEPN bakal mati proyeknya karena penggunanya akan berkurang drastis mengingat populasi Cina tuh gede banget. Terus juga ada yang berasumsi kalau misalnya dengan pelarangan ini banyak investor gede yang bakal cabut karena intinya proyeknya jadi nggak global bisnisnya. Tapi ya basically semua asumsi negatifnya tuh udah diluruskan lah sama STEPN. Tapi sayangnya ya dengan publikasi ini langsung ada efek negatif kepada harga STEPN karena banyak yang cabut. Jadi kalau kita lihat ini tuh STEPN sempat turun sekitar 40% dalam sehari ini di candlestick merah yang gede. Tapi ini menurut gue adalah normalisasi dari pergerakannya yang udah lumayan keren banget sih. Karena dia baru aja launching di Maret, tapi dari Maret ke April tuh dia sempat naik sekitar 26.592%. Wow, jadi dia sempat naik lebih dari 26.000% dan sekarang tuh emang lagi bergerak turun. Dan menurut gue ini adalah salah satu normalisasi pergerakan harga yang emang harus terjadi aja. Jadi sayangnya semenjak April akhir sampai Mei sekarang tuh udah turun sekitar 70%. Dan dari 70% itu 40%-nya terjadi pada 26 Mei 2022 kemarin. Jadi terkait koreksi ini, kabar baiknya sekarang udah mulai mencoba untuk pulih lagi karena beberapa candlestick terakhir tuh daily-nya atau hariannya tuh udah sempat naik. Dan ini terjadi karena adanya klarifikasi dari STEPN langsung terkait FUD atau sentimen negatif yang beredar atau asumsi negatif yang beredar terhadap proyeknya. Jadi melalui Twitter, STEPN tuh konfirmasi kalau misalnya sekarang dia lagi banyak partnership yang lagi ongoing atau dalam proses untuk deal. Terus juga dia ngonfirmasi kalau misalnya penggunanya tuh masih stabil-stabil aja walaupun emang ada pelarangan dari Cina ini. Karena dia ngomong kalau misalnya penggunanya tuh mayoritas ada di Jepang sama di Amerika. Jadinya Cina bukan kekhawatiran utama. Terus juga melalui data ini dia ngomong kalau misalnya sekarang aktif usernya atau penggunanya tuh ya masih stabil aja. Jadi rate-nya masih relatif normal lah, belum ada penurunan yang drastis pun juga nggak ada peningkatan drastis, jadinya masih stagnan alias ya bisnisnya masih oke-oke aja relatif ke beberapa bulan sebelumnya. Jadinya ya dia juga tenar atau famousnya karena bisnisnya emang tumbuhnya pelan-pelan dan gak langsung drastis, jadinya ya masih dianggap sebagai kondisi yang baik lah untuk sebuah bisnis atau proyek kripto. Terus dia juga ngomong kalau dia punya beberapa partnership yang lagi ongoing. Tapi ini emang jadi sentimen negatif juga yang bikin koreksi 70% karena beberapa publikasi kerjasamanya tuh kayak bilangnya bakal terjadi di tanggal segini tapi sampai sekarang gak kejadian. Jadinya suka ngaret-ngaret lah. Biasalah proyek kripto kan suka ngaret. Jadinya ini sebagai sentimen negatif yang emang normal aja di pasar kripto, yang juga pas untuk mengakomodir adanya koreksi normal dari pergerakan harganya yang udah naik 26.000% lebih. Jadinya itu kalau naik terus kan juga nggak bagus lah ya, jadinya bisa bubble. Jadi ini ada koreksi yang normal juga karena ya menormalisasi pergerakan apresiasi yang terjadi sebelumnya.
Terus juga terkait pelarangan dari Cina, ini tuh bukan sebuah hal yang perlu dikhawatirkan lah bisa dibilang, karena banyak yang berasumsi ini akhir dari proyek Move to Earn, bahkan proyek Step N ini sendiri. Padahal sebenarnya itu lebay aja sih kalau menurut gua, karena kalau kita lihat sejarah misal di 2021, kripto pun juga dilarang di Cina. Terus juga ada beberapa inovasi teknologi yang emang dilarang di Cina, dan biasanya kalau dilarang di Cina itu gede di dunia. Contohnya Google, WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, dan lain-lainnya ini juga beberapa hal yang dilarang di Cina tapi di dunia tuh ya sekarang digunakan terus, bahkan udah gede banget valuasinya. Terus juga terkait kripto sendiri, kalau kalian ingat di 2021 tuh emang beberapa aktivitas kripto dilarang juga, bahkan hampir seluruh aktivitasnya dari exchange sampai mining semuanya dilarang di Cina. Dan para miners kalau kalian ingat tuh pada keluarlah dari Cina untuk pindah ke beberapa negara lain. Jadinya ya terkait pelarangan dari Cina ini bukan hal yang baru, karena emang Cina kayaknya emang agak against kripto atau nggak mendukung kripto. Jadinya ya pelarangan Step N di Cina pertama emang wajar karena dia nggak punya izin dan emang nggak ada rencana bikin izin. Terus yang kedua emang karena ya Cina nggak suka sama kripto aja bisa dibilang. Jadinya ya hal yang wajar, dan ini bukan menjadi sentimen negatif banget untuk Step N atau kategori Move to Earn yang masih baru banget di dunia kripto. Kalau misalnya dari harganya ini bisa dibilang ya emang lagi koreksi karena normalisasi dari pergerakan apresiasinya yang nyampe 26.000% lebih. Tapi kalau misalnya kalian ngarepin sekarang bakal naik lagi, saran gue sih jangan terlalu berharap, karena balik lagi kita lagi di bear market, dan emang biasanya kalau bear market ya ada sentimen positif apapun belum tentu bikin harganya naik, karena lagi bear market aja, sentimennya nggak lagi positif secara menyeluruh lah, bisa dibilang investor lagi takut. Jadi kalau misalnya kalian berharap ini bakal naik drastis lagi kayak 1 bulan 2 bulan sebelumnya 26.000% lebih, ya coba ditahan dulu lah harapannya, karena kayaknya masih jauh sih dalam bear market ini. Tapi kalau misalnya turun sampai ambruk, kemungkinan besar sih enggak, karena Step N ya partnershipnya gede-gede, termasuk dengan Adidas dan lain-lainnya, dan perusahaan olahraga lainnya. Jadinya ya kayak ini masih jauh lah dari kata mati, dan kemungkinan besar nggak bakal rug pull kayak Luna, tapi kemungkinan besar ya untuk pulihnya juga masih lama. Balik lagi guys, ini pandangan gue aja dan bukan saran atau ajakan untuk investasi atau trading di Step N atau GMT atau GST atau token-token Move to Earn. Tapi gue pribadi ya emang ngelihatnya sih belum bakal pulih naik dalam waktu dekat. Dan menurut gue kemungkinan besar spotlightnya atau ketenaran atau eksisnya GMT ini bakal agak redup dikit, karena ada beberapa proyek Move to Earn lain yang mengakomodir lebih dari sekedar jalan atau jogging. Karena kedepannya kemungkinan besar bakal banyak olahraga yang akan masuk ke kategori Move to Earn. Cara validasinya gimana belum tahu gue juga sampai sekarang, tapi ya intinya kemungkinan besar bakal banyak yang publish proyek-proyek yang lebih dari sekedar jogging atau jalan atau lari. Jadi kita tungguin aja, karena Move to Earn ini masih baru banget dan kemungkinan besar bisa jadi the next big kategori di dunia kripto, terutama dengan pandemi yang kemungkinan besar akan mulai selesai, semoga, dan orang-orang bakal bergerak lagi. Oke deh guys, gitu aja update dari gue, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang salah mau gue dikoreksi langsung di kolom komentar, dan kalau ada yang mau ditanyain juga langsung komen aja. Kalau ngerasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. As always, Koinvestasi, semua bisa kripto. Dar.